Alhamdulillah, Lebaran kali ini sudah serba longgar tentunya. Karena memang semuanya bisa mudik, bisa berkumpul. Bahkan juga banyak tempat-tempat wisata yang tadinya ditutup, bahkan juga tidak bisa dikunjungi pada lebaran-lebaran di 2 tahun belakangan ini. Nah ini hari ini kemudian juga bisa didatangi oleh banyak sekali pengunjung atau wisatawan. Itu dari pihak masyarakat, tapi dari pihak para pengelola dari pariwisata sendiri, ini juga merupakan kebangkitan, ini merupakan kesempatan berkah juga bagi mereka. Ini adalah salah satu keuntungan yang bisa didapatkan oleh sektor pariwisata. Tapi jangan sampai kemudian yang kita takutkan, kan tadi juga bisa Anda saksikan, pemirsa, begitu banyak warga masyarakat yang datang ke tempat-tempat wisata, bahkan mungkin ada juga yang tidak memperhatikan protokol kesehatan. Nah ini berpotensi untuk bisa membuat kasus corona menjadi melonjak lagi, menjadi naik lagi di tanah air. Apa antisipasinya, apa yang harus dilakukan? Tapi kami juga akan mengajak Anda untuk bisa memaknai pentingnya silaturahmi di momen Lebaran ini. Nanti juga akan dijelaskan oleh Ustadz Pantun, Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Selamat malam, Ustadz. Alhamdulillah. Lebaran kali ini berbeda dibandingkan lebaran yang kemarin? Masya bisa berkumpul bersama keluarga, ya, Ustadz? Sangat amat. Ke Belgia minum teh anget, hati rasanya bahagia banget. Ya, kan 2 tahun kemarin kita apa-apa serba di rumah saja. Betul sekali. Dan sekarang kemarin terlihat dari syiar malam takbirannya, kemudian sholat Idul Fitri berjamaahnya, lanjut dengan silaturahim ya ke orang-orang tua, terutama yang masih pada hidup dan juga sudah meninggal dunia. Ya, belum lagi keluarga-keluarga kita yang mungkin mereka di kampung halamannya sehingga memaksakan untuk berangkat mudik. Gitu. Baik, nanti Ustadz mungkin juga bisa menjelaskan kepada pemirsa bagaimana pentingnya silaturahmi ini. Siap. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu rekan-rekan kami yang ada di Semarang dan juga ada di Cirebon, ada Arga Dumadi di Semarang dan juga Yohana Gabriela di Cirebon akan mengajak Anda untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi di sana, keramaian di sana. Kita akan ke Semarang terlebih dahulu. Arga Dumadi, silakan. Ya, Putri Syura dan pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke kota Semarang untuk menikmati kulinernya. Karena di depan saya ini sudah ada 4 macam hidangan setidaknya begitu pemirsa yang tampaknya ini menggoda banget ya. Tadi saya jalan-jalan di kawasan MT Haryono Semarang dan menemukan ada sate kambing ini yang kelihatannya rame begitu dari luar. Makanya saya langsung pesen nih 4 hidangan paling spesial di sini, kira-kira apa aja langsung disediakan. Nah, sekarang saya juga sudah bersama dengan salah satu pegawainya. Ini ada Mas Endi. Selamat malam Mas Endi. Nah, Mas, ini ada 4 macam hidangan di depan kita. Bisa dijelasin nggak ini apa aja sih, Mas? Untuk ini ada sate kambing dan ini ada tongseng kambing. Dan ini tengkleng rica-rica. Dan ini tengkleng segar. Nah, di antara 4 macam hidangan ini, padahal ini adalah favorit udah. Tapi yang paling favorit yang mana? Yang paling favorit tengkleng rica-rica sama tongseng. Tengkleng rica-rica sama tongseng. Nah, kalau ngomongin tongsengnya ini bumbunya kayak apa sih, Mas? Bumbunya semacam rempah-rempah. Kayak jahe, lauk, lengkuas, kayak gitu. Nah, kemudian setiap harinya kira-kira berapa kilogram daging nih yang harus disediakan gitu, Mas? Kalau untuk daging kurang lebih sekitar 40-50 kilo per hari. 40-50 kilogram per hari. Kalau pas puasa kemarin lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau pas puasa kemarin lebih banyak, nyampe 60 kilo. Malah lebih rame berarti ya waktu puasa. Nah, harganya rata-rata berapa ini, Mas? Untuk sate kambingnya harganya 60.000. Untuk tongsengnya 55.000, untuk tengkleng rica-ricanya 65, sama tengkleng segarnya sama 65. Kalau sate kambingnya tadi 55 itu berapa tusuk, Mas? Itu ada 10 tusuk. 10 tusuk. Satu porsi ada 10 tusuk 55.000. Saya mau cobain dulu pemirsa yang ada di depan saya. Pas ini adalah sate kambingnya. Ini pakai bumbu apa, Mas? Bumbu kecap. Berarti cenderung manis ya? Oke. Tapi karena ini kambing, bisa ada jaminan nggak amis kan, Mas? Oke, jaminannya nggak amis ya. Karena kalau salah-salah masak, kambing biasanya amis ya, Mas ya? Oke, saya coba dulu pemirsa. Enak ya, Mas ya? Dan yang pasti empuk dan tidak amis pemirsa.
Ini saya baru makan 1 gigit aja, pengen saya lanjutin, tapi nggak bisa ajak Anda. Jadi saya balikin ke Jakarta bareng sama Putri Viola. Harga Dumadi enak sekali makanannya, bikin saya pemirsa jadi ngiler. Nanti kapan-kapan kalau kita ke Semarang kita akan coba. Nah selanjutnya kita juga akan memantau bagaimana arus lalu lintas yang ada di wilayah Cirebon juga. Ada rekan kami Yohana Gabriela di sana. Silakan Yohana. Halo, selamat malam Putri dan pemirsa di rumah. Saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Cirebon yang namanya adalah alun-alun Sangkala Buana. Di mana pemirsa, jika saya pantau pemirsa, Anda dapat saksikan sendiri di belakang saya ini sangat ramai sekali oleh pengunjung di sini pemirsa. Ini dari berbagai sudut ini sudah diramaikan oleh banyak orang. Tapi memang jika saya lihat ini paling banyak adalah mereka yang sudah berkeluarga dan mereka membawa buah hati mereka ke tempat ini. Ini banyak sekali anak-anak ya pemirsa jika Anda lihat. Karena memang paling banyak fasilitas hiburan yang ditawarkan di tempat ini adalah untuk anak-anak. Ini ada anak-anak yang bisa main mobil-mobilan, bisa main motoran, dan juga bisa main skuter listrik. Tapi tidak hanya itu pemirsa, tadi saya lihat ini anak-anak bahkan bisa mengembangkan bakat mereka dengan melukis dari tempat ini. Terus juga ada mereka bisa bermain seperti main odong-odong begitu dari sini. Namun tentunya ini perlu pengawasan khusus dari orang tua karena memang dilihat ini tempatnya walaupun sekedar hanya terlihat kotak saja ya pemirsa, tapi ini sungguh ramai sekali dan ini tempat terbuka. Diharapkan ini tidak ada anak hilang begitu ya di sini, dan juga diharapkan ini orang tua terus memantau karena takutnya ini ada pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir juga. Ditambah pemirsa, di sini alun-alun ini baru saja direvitalisasi yang sudah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada akhir 2021 di bulan Desember pemirsa, di mana tempat ini memang ramai karena bukan hanya di sini menjadi tempat yang dekat dengan Keraton Kasepuhan, tapi di sini juga dekat dengan masjid terbesar di Kota Cirebon yaitu Masjid At-Taqwa. Demikian Putri, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, Yohana Gabriela, terima kasih sudah mengajak kami untuk bisa melihat bagaimana keramaian di alun-alun Cirebon. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita juga kedatangan narasumber yang bergabung dalam diskusi ini melalui daring, yaitu Profesor Chandra Yoga Aditama, selaku pakar penyakit menular. Beliau juga pernah menjabat sebagai mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Selamat malam, Prof. Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Prof. Chandra, mohon maaf lahir batin. Prof. Chandra, tadi kami sudah tayangkan kabar-kabar dan juga gambar-gambar mengenai objek-objek wisata, bahkan juga alun-alun di berbagai daerah. Ini yang penuh dikunjungi oleh pengunjung. Bagaimana ini melihatnya? Karena yang kita harapkan, tadi sudah sempat saya sampaikan, jangan sampai kemudian lonjakan pengunjung ini di berbagai tempat juga mengakibatkan lonjakan kasus juga corona di tanah air, Prof. Chandra. Ya, yang pertama saya tadi tidak tahu mau ada Ustadz, saya memang pakai baju putih begitu Lebaran. Saya lihat Pak Ustadz juga bajunya putih, jadi ya alhamdulillah aja senada sama Pak Ustadz gitu. Namanya gado-gado kacang tanah, Prof. Jodoh nggak kemana-mana. Oh begitu. Oke. Sekarang kita bicara tentang COVID ya. Nah, COVID itu kan memang kita bersyukur bahwa COVID di Indonesia sudah sangat melandai dibandingkan dengan waktu yang lalu. Dan sebenarnya kasus melandainya COVID ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di dunia juga sudah turun kasusnya secara dunia begitu ya. Saya sudah cek tadi, sekarang ini jumlah kasus sehari di dunia itu sekitar 400 ribuan gitu. Dan itu sudah sama dengan angka bulan Oktober di mana waktu itu belum ada Omikron. Jadi sudah kembali ke situasi itu. Bahkan jumlah kematian sehari, walaupun tentu saja satu orang meninggal pun tidak bisa tergantikan oleh apapun juga. Tapi kalau jumlah rata-rata per hari sekitar 2.000-an orang meninggal di dunia sekali lagi. Dan itu sudah sama dengan angka bulan Maret 2020. Jadi dari kacamata itu situasi COVID di dunia dan juga di Indonesia alhamdulillah relatif sudah jauh lebih terkendali daripada waktu-waktu yang lalu. Nah, tetapi tentu saja seperti yang kita mau bicarakan di sini, kita mesti tetap waspada begitu ya. Mudah-mudahan situasi bisa tetap terkendali. Nah, sebelum sampai supaya jangan naik, kita punya beberapa situasi saat ini. Nomor satu, tentu kita bersyukur bahwa jumlah orang yang divaksinasi juga makin lama makin meningkat, termasuk vaksinasi booster, dan kita harapkan ini bisa terus ditingkatkan. Dan itu antara lain juga ditandai dengan tingkat antibodi yang cukup tinggi begitu. Nah, tapi yang kedua, varian yang ada saat ini memang varian yang relatif bisa terkendali.
kita tahu bahwa WHO juga berharap agar situasi kegawatan COVID bisa selesai pada tahun 2022, walaupun mereka datang dengan 3 skenario nih. Langsung ke pertanyaan yang barusan kan. Skenario pertama adalah kalau situasinya seperti sekarang aja, situasi bisa terkendali, varian barunya tidak lebih berat begitu, dan booster mesti diberikan. Nah, cuman ada harapan varian yang lebih bagus lagi, situasi yang lebih, skenario yang lebih bagus lagi, namanya best scenario, di mana ada varian baru yang jauh lebih ringan, sehingga vaksin booster barangkali tidak perlu diulang-ulang. Walaupun ada kemungkinan ketiga memang, worst scenario, skenario paling buruk, kalau ada varian baru yang lebih menular, katakanlah lebih berat. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tapi kita sekarang bermain di situasi di skenario yang pertama, di mana situasi seperti sekarang ini, tapi tentu saja kita masih tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kalau mau mudah kan protokol kesehatan ada 3 itu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, ada 2 yang bisa dikendalikan sebenarnya. Seperti kita lihat di layar televisi saat ini, memakai masker itu bisa dipakai. Semua orang saat ini masih harus memakai masker. Ini ada yang bagus, ada yang pakai masker yang nggak bagus. Tapi masker kan tidak ada aturan dari mana-mana. Kita pakai masker dan gunanya pakai masker ini adalah untuk melindungi diri kita sendiri, bukan persoalan aturan dari kementerian atau disuruh Pak Gubernur atau Ibu Bupati, bukan. Itu demi kita sendiri. Jadi masker bisa dipakai. Mencuci tangan juga bisa kita lakukan saat ini, terus-menerus gitu. Ingat bahwa mencuci tangan itu bukan hanya menghindari COVID. Barangkali Pak Ustadz sama Putri juga dengar tentang ada hepatitis walaupun jumlahnya terbatas, itu juga mencuci tangan jadi penting. Nah, yang ketiga soal menjaga kerumunan ini kan begitu, menghindari kerumunan. Nah, itu yang memang tidak terlalu mudah, tapi kalau WHO punya 3 cara. Baik, ya, 3 cara. Saya akan potong, mohon maaf Prof, akan potong di situ. Bagaimana kemudian cara-cara nanti untuk bisa menghindari kerumunan, Prof bisa jelaskan. Tapi setelah jeda berikut ini nanti Ustadz juga akan menjelaskan mengenai makna silaturahmi, termasuk juga nanti akan bergabung narasumber lainnya akan menjelaskan juga kepada kita sebenarnya apa yang dihadapi oleh industri pariwisata saat ini di momen kebangkitan Idul Fitri, juga harusnya menjadi momen kebangkitan bagi mereka untuk bisa mendapatkan keuntungan. Pak Sabtan Nirwanda nanti akan bergabung. Tapi sesaat lagi kami segera kembali. Baik, dan pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan. Sebelum jeda tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa memang silaturahmi ini begitu penting untuk selalu kita jaga, mempererat tali persaudaraan. Dan salah satu momennya adalah kesempatan untuk bisa berkumpul dengan keluarga yang mungkin hari-harinya kita tidak pernah bertemu. Tempatnya atau lokasinya juga jauh dengan kita. Ya, momen Lebaran ini mungkin Ustadz juga bisa menjelaskan mengenai makna dari Idul Fitri dan juga silaturahmi. Iya, Idul Fitri berakal dari akar kata Aid. Ada ya'udu i'adatan, yang arti kembali, fitri, kesucian. Ramadan, bulan pembakaran dosa-dosa, Idul Fitri kembali kepada fitrah. Ya tentunya diawali tanggal 1 Syawal kemarin, Syawal yang artinya meningkat. Tentunya selesai Ramadan, menghadapi 11 bulan di luar Ramadan, biar betul-betul meningkat dalam hal-hal kebaikannya. Meningkat secara vertikal, hubungan komunikasi kepada Allah, meningkat untuk menjalin hubungan baik secara horizontal sesama makhluknya. Jadi kalau bahasa pantun saya, ke Medan melihat barongsai, terlihat indah bersama mama. Ramadan boleh selesai, tapi semangat ibadah harus makin istiqomah. Itu makna Idul Fitri. Nah, silaturahim. Jadi pertama dari namanya memang yang tepat silaturahim, bukan silaturahmi. Ya, kenapa? Betul. Ya sedikit, ya secara makna etimologi, silat nyambung, rohmi penyakit yang ada di rahim. Tentunya kita nggak mau menyambung penyakit kan. Betul, betul. Nah, silat menyambung, rahim salah satu asmaul husna yang artinya maha penyayang. Menyambung tali kasih sayang. Nah, termasuk dengan kecanggihan teknologi, kemajuan zaman kita hari ini pun Idul Fitri ada yang di Korea ya. Betul sekali. Juga ada profesor. Ini Masya Allah bisa silaturahim begini dalam momen Idul Fitri. Jadi pakai kacamata lihat bunga melati, walaupun jauh di mata selalu dekat di hati. Dekat di hati. Nah, ini fadilahnya Mbak Putri yang memang Nabi anjurkan, man ahabba ayyab satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang Allah ingin panjangkan usianya dalam keadaan sehat jasmani rohani, tetap iman Islam mula rezeki, maka sambungkanlah silaturahim. Insya Allah di saat kita betul-betul menjalin silaturahim, baik secara virtual sekarang. Karena dengan 2 tahun kita pandemi, kita diajarkan untuk beradaptasi, bagaimana kajian virtual, termasuk diskusi saat ini pun virtual. Nah, tapi tetap fadilahnya, baik yang secara langsung maupun virtual, kalau saya singkat, orang yang gemar silaturahim, sop jamur soto kaki.
manjangin umur, murahin rezeki. Amin, itu dia. Nah, tadi sudah disinggung oleh Ustadz bahwa ada yang di Seoul. Nah, ini adalah Pak Sapta Nirwandar yang memang saat ini sedang berada di Seoul dan juga menikmati liburannya di sana. Kita ingin tahu bagaimana pandangannya melihat tempat-tempat wisata yang juga begitu ramai di momen Lebaran ini. Selamat malam Pak Sapta Nirwandar. Selamat malam Mbak Rati Viola, itu saya pengagum beliau tuh, Pak Ustadz tuh suka pantun tuh. Ah iya. Selingan, soto babat, sayur katuk, obat biar nggak ngantuk. Pak Sapta Nirwandar, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Ya. Baik Mbak Viola. Iya, baik. Di sini juga lagi ngetren ya, artinya ngetren balik ke normal kan. Saya kemarin sholat datang tanggal 2, saya sholat pagi di masjid sentral masjidnya Korea. Ya di sana juga rame penuh karena sekarang sudah tidak terlalu ketat seperti dulu. Jadi ya itu kebanyakan juga orang-orang dari mana-mana ya, termasuk juga banyak orang Koreanya. Sholat tuh Pak Ustadz rame dan tidak ada jaga jarak, cuma pakai masker. Nah juga akrab dan mereka terasa gembira sekali setelah 2 tahun lebih ya. Itu juga tidak bisa ada sholat seperti itu. Jadi memang nampaknya suasana kebatinan itu suasana gembira gitu. Nah untuk itu banyak sekali crowd-nya yang di sana dan juga tentunya momennya sangat apa ya, ya sangat berbeda seperti orang rindu gitu dan dendam. Rindunya juga ketemu teman, dendamnya itu harus banyak, harus penuh gitu. Itu Mbak Ratiola. Baik Pak Sapta, bagaimana melihat para pelaku pariwisata ini yang kemudian ketiban berkah juga, mendapatkan keuntungan juga di momen Lebaran ini? Karena begitu ramai saat ini di Indonesia di berbagai semua tempat wisata, Pak Sapta Nirwandar. Iya, itu memang apa ya, silaturahim dan juga mudik itu kan bagian sebetulnya di samping nilai agamis tadi Pak Ustadz sudah sampaikan, tetapi juga mulai nilai pariwisata yang sangat tinggi. Mengapa? Karena dia kan berwisata tuh, artinya wisata keluarga, wisata dan juga ada wisata ziarah, ada juga wisata menemui apa namanya kalau bahasa kerennya visit family and relative. Nah itu masuk dalam kategori wisata itu Mbak Viola. Jadi itu juga silaturahim dalam kategori itu mengunjungi keluarga, tidak hanya sekitar keluarga kecil, artinya keluarga kecil bapak, orang tua, mertua, tapi juga relatif ya yang juga ada sepupu dan seterusnya, itu lengkap tuh kalau pulang kampung. Nah itu jadi itu juga tentunya membawa berkah buat industri pariwisata. Pasti makanan, restoran, minuman, termasuk juga rest area, termasuk juga tentunya tempat-tempat wisata itu akan banyak dikunjungi oleh masyarakat. Apalagi setelah puasa 2 tahun lebih ya, hampir ini tahun 3 kita baru punya ini, pasti dampaknya akan luar biasa untuk memberikan kehidupan ekonomi lagi buat masyarakat pariwisata. Termasuk jangan lupa loh, ekonomi kreatif itu makanan souvenir, termasuk juga makanan yang tidak di restoran aja, makanan yang dibawa alias oleh-oleh. Itu pasti meludak tuh Mbak Viola. Itu jadi mudah-mudahan ini kalau seterusnya begini kan nanti agak lebih stabil dan hidup kembali pariwisata kita. Itu yang juga kita harapkan. Insya Allah bermanfaat bagi masyarakat. Nah, Prof Chandra tadi sebelum jeda juga sudah sempat mengatakan ada cara kok untuk bisa menghindari kerumunan. Bagaimana Prof Chandra? Mungkin bisa dilanjutkan keterangan yang tadi. Ya, jadi kalau menurut WHO memang sebaiknya kita menghindari kerumunan. Tapi kalau toh harus berada dalam kerumunan, ada 3 tipsnya begitu ya. Tips yang pertama memang akan lebih bagus kalau ada dalam kerumunan di luar ruangan ketimbang ada dalam kerumunan di dalam ruangan. Nah ini mudah untuk dikatakan, tapi kalau kita bisa memilih gitu, mungkin memilih yang di luar ruangan. Jadi Pak Ustadz waktu sholat id kemarin, saya sholat id di masjid di Rumah Sakit Fatmawati. Saya kebetulan sholatnya memang di terasnya masjid, tidak di dalamnya masjid. Itu salah satu upaya saya aja. Maklum saya juga sudah lansia kan begitu. Jadi kalau bisa di luar ruangan lebih bagus. Nah kalau toh harus dalam ruangan, maka kalau mungkin pengelola ruangan itu mengatur ventilasi ruangan itu sehingga terjadi pertukaran udara yang memadai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang tadi sudah kita bahas juga, tetap jaga masker dipakai, rajin cuci tangan dipakai, dan sedapat mungkin memang menjaga jarak. Itu yang memang tidak terlalu mudah dilakukan, tapi itu harus kita ingat selalu, karena masker, cuci tangan toh kita lakukan, upayakan untuk menjaga jarak juga walaupun ada dalam kerumunan. Dan yang ketiga yang juga tidak terlalu mudah, terus terang saja, kalau WHO bilang, WHO menyampaikan, the shorter time period, the better. Lebih pendek waktu dalam kerumunan itu memang lebih bagus. Tapi kalau lagi ngajak anak-anak ngasih
makan minum susu begini memang tidak terlalu mudah ya. Tapi kalau bisa diatur lah jaraknya supaya kerumunan bisa dilalui dengan lebih aman dan ya katakanlah kita tetap sehat, terhindar dari kemungkinan penularan virus COVID-19. Amin. Prof. Chandra, terima kasih sudah bergabung dengan kami di hari kedua Lebaran ini. Terima kasih untuk pesan-pesannya juga. Semoga ini juga bisa didengarkan oleh masyarakat, juga kemudian dilakukan pada saat memadati tempat-tempat ataupun juga berkerumun di objek-objek wisata. Sekali lagi terima kasih Prof. Chandra. Nanti setelah jeda Pak Sapta juga masih lanjutkan perbincangan bersama saya dan juga Ustadz Taufikur Rahman. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu yang juga akan dinyanyikan oleh Imeme. Dan langsung saja di segmen terakhir ini kami akan berikan kesempatan kepada narasumber untuk bisa memberikan pesan-pesan mungkin bagi penutup. Yang pertama mungkin ke Pak Sapta Nirwandar dulu. Pak Sapta, ada pesan untuk para pelaku industri pariwisata memaknai dan juga memanfaatkan kebangkitan di Lebaran ini. Silakan Pak Sapta, singkat saja. Iya, menurut saya sih ini ya kita juga harus memaklumi bahwa masyarakat begitu antusias ya. Yang perlu kita juga waspadai apalagi nanti mudik, harus balik ya. Itu juga harus tetap dalam koridor disiplin ya, walaupun kita euforia tapi disiplin itu penting banget. Nah ini yang kemarin terjadi juga di Merak kan, mereka datang sebelum jamnya jadi sehingga padat banget. Nah yang berikutnya tentunya dari sektor pariwisata mestinya juga kita harus tidak hanya destinasi yang sudah ada, mestinya di rest area dan seterusnya, bahkan sebelumnya kita perbanyak juga tempat-tempat pemberhentian yang bisa memberikan manfaat dan atraksi sehingga masyarakat bisa menikmati juga di perjalanan itu, tidak langsung nyambung gitu. Saya nggak tahu juga tuh di samping itu juga perseluruhnya kita ini kan punya banyak kapal, mestinya juga bisa dicoba itu. Jadi selalu kita naikin aja kapal, mobil-mobil itu kalau bisa. Tapi kereta aja kemarin belum begitu bisa berhasil, walaupun itu juga punya dampak. Tapi menurut saya tuh kalau dinaikin kapal tuh Jakarta Semarang, Jakarta Surabaya mungkin bisa paling nggak mengurangi itu. Atau juga kita balik gitu. Orang-orang dari kampung yang orang yang tinggal sedikit, ya orang tua saja bisa dipindahin ke Jakarta. Itu supaya jangan mudik terlalu banyak. Jadi kita harus cari modus-modus yang tidak mudah ya. Tapi kalau dari sektor pariwisata ini tentunya sangat positif untuk memberikan dampak ekonomi yang menggerakkan masyarakat pedesaan juga masyarakat di kota-kota yang disinggahi oleh para wisatawan kita. Dan inilah ya Pak Taufikur Rahman tuh mudik kan itu rezeki, mudik juga silaturahim, dan juga mudik bagian dari pastinya ibadah juga. Itu dia. Terima kasih mungkin Mbak. Pak Sapta Nirwandar, terima kasih untuk waktunya juga. Di tengah-tengah liburannya masih menyediakan waktu untuk kita. Sekali lagi terima kasih. Mungkin terakhir penutup singkat dari Pak Ustadz. Ya, 3 poin saja. Pertama surat ketiga juz keempat ayat 133 dan 134 untuk mengistimewakan taubat. Nebus obat ke Margonda di antara rijal penjaga Toserba. Urusan tobat yang apa ditunda karena ajal datang tiba-tiba. Yang kedua, tetap gemar berbagi, baik dalam kondisi sempit kemarin maupun dalam kondisi lapang. Karena harta yang kita miliki adalah yang kita sudah bagi-bagikan. Pergi mendaki, berjalan kaki, gelap gulita dikhawatirkan. Harta yang kita miliki ada yang sudah kita infakkan. Dan yang ketiga, ya di mana momen Idul Fitri dikatakan sukses. Yang ketiga, wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan kepada saudara-saudara kita dengan jalin silaturahim. Nah mudah-mudahan terakhir buat kita semua, ke Medan lihat barongsai, terasa indah, berbekal roti. Ramadan boleh selesai, tapi semangat ibadah tidak boleh pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Terima kasih Pak Ustadz untuk pesan-pesannya kepada masyarakat. Pak Sapta Nirwandar juga terima kasih tentunya.